Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan video kali ini kita membahas terkait dengan menu di bagian GTK ya. Jadi bagian GTK ini kita bahas ya, kemarin kita sudah bahas terkait dengan Sarpras ya. Sekarang ini kita bahas terkait dengan GTK. Nah, untuk GTK sendiri itu teman-teman silahkan klik di bagian guru ya. Ini di sini teman-teman, di sini guru-gurunya kalau memang ada yang pensiun, ada yang dikeluarkan, itu silakan dikeluarkan. Nah, misalkan ini ya, saya bakal melakukan yang namanya salin penugasan ya terhadap guru ini. Kita klik aja salin ya. Ini untuk menyalin data penugasan PTK tahun 2021-22 ya. Jadi penugasan yang dimaksud adalah penugasan di sini ya. Ini datanya, data-data yang ada di bagian ini ya. Kapan dia bertugas di sekolah ini ya. Kapan ini kemudian kita isikan. Nah, kemudian kita klik aja salin. Kemudian nanti akan tersalin 22. Kemudian silakan teman-teman lakukan penugasan ya ataupun checklist ya. Pastikan teman-teman sudah checklist di sini sesuai dengan bulan keaktifannya ya. Jadi harusnya kita melakukan checklist itu sesuai dengan bulan berjalan. Di sini sudah disebutkan kita melakukan keaktifan itu checklist untuk menyatakan keaktifan PTK pada bulan-bulan tertentu ya. Nah, boleh checklist seperti ini jika memang dia dari Juli sampai Juni dia ataupun 2 semester itu aktif di sekolahnya teman-teman. Nah, kemudian kalau dia memang sudah keluar ataupun sudah pensiun dan lainnya, itu di checklist ya sesuai dengan yang ada. Misalkan di sini kita keluarkan dia karena sudah pensiun, kemudian tanggal pensiunnya sesuai dengan SK, kemudian kita klik dan simpan, dan selesai ya. Jadi jangan lupa juga untuk mengisi TST dia di sekolah tersebut di menu riwayat karier ya. Dan kemudian di bagian tendik, nah jadi di bagian tendik juga seperti itu ya. Ini yang checklist ini adalah validasinya. Kemudian di sini ya, ini nah misalkan ini ya, berarti dia belum akunnya itu belum, akun PTK-nya belum terverifikasi. Nanti kita bahas di video selanjutnya kalau memang kita bahas terkait dengan ini. Kemudian itu ya terkait dengan guru. Kemudian jangan lupa untuk mengupdate SK berkalanya ya. SK berkalanya nanti jangan sampai dia keluar data info GTK-nya malah gajinya berbeda dan sebagainya. Jangan lupa teman-teman update ya. Dan apalagi ya, oh ya, kemudian nanti biasakan setiap semester teman-teman print profil gurunya ya. Di bagian ini silahkan print profil gurunya, kemudian silahkan print ya. Klik di bagian cetak dokumen, kasihkan kepada si guru itu terkait dengan datanya di bagian ini ya. Kemudian jam berapa total jam mengajarnya nanti kita tambahkan di bagian rombel sini. Silahkan teman-teman atur dulu ya. Nah, jadi seperti itu nanti bakal terbaca berapa jam dia, kemudian tanda tangan di atas tanda tangan aja. Kemudian nanti kalau memang ada datanya yang salah, baik itu nomor SK-nya, nomor nama ibu kandungnya dan sebagainya, data-data pribadi dia, kalau memang ada kesalahan silahkan teman-teman nanti perbaiki ya. Nah, jadi walaupun kita yang pegang dapodik, walaupun teman-teman guru tidak bisa melihat, tapi kita harus melakukan itu ya, biar tidak ada kesalahan data untuk si guru dan tendik. Kemudian di sini ada menu GTK nonaktif. Itu GTK nonaktif apabila muncul apabila dia memang aktif per semester ya. Jadi per semester akan nampak di sini ya. Teman-teman bisa lihat nanti di bagian SP Data Dik di menu PTK keluar ya. Di sini ada PTK keluar juga. Oh ya, di manajemen dinas ya. Tapi kalau di sini mungkin tidak ada ya. Oke, kemudian teman-teman nanti seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian peserta didik. Nah, untuk peserta didik ya silakan teman-teman salin periodiknya ya. Kemudian setelah disalin, kalau memang ada perubahan misalkan seperti data dia ya, silakan nanti teman-teman misalkan ini tingkat ini tidak ada, silakan teman-teman klik di bagian rombel. Kemudian nanti di sini teman-teman kan ini tidak ada ya, di rombel ini kosong ya. Ini saya jamak aja ya, tutorial dari GTK, peserta didik dan rombongan ya. Kemudian klik di bagian semester, kemudian di sini masukkan
kelas 1 kita lanjutkan semester kelas 1-nya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi semester kelas 2A-nya. Nah, ini udah terrefresh ya. Jadi silahkan teman-teman klik refresh saja di bagian ini. Nanti kelas-kelasnya akan terbaca ya. Nah, kemudian setelah dirombel ini bakal kita refresh, bakal hilang karena kita sudah melakukan yang namanya salting periodik tadi. Kita melanjutkan periodik yang sebelumnya ya. Kemudian untuk si guru juga seperti itu, kemudian rombelnya ya. Jadi kita bergerak sesuai dengan validasi ya. Kemudian di sini ada ini mapel ditemukan pada urutan data persenti ya. Nah, jadi ketika mapel ditemukan duplikat. Nah, jadi kita harus hapus ya. Jadi kalau terjadi seperti ini, kita ke data akun si guru ini ya, bisa tukar dengan pengguna ya, karena ada data kompetensi yang lebih dari satu. Nanti kita kita bersihkan. Kemudian ini belum ada mapelnya ya. Jadi untuk lebih cepatnya kita isikan aja dulu yang namanya wali kelasnya ya. Kita isikan di sini wali kelasnya siapa, kemudian jamnya berapa, kemudian klik simpan ya. Kemudian kita lanjut lagi sampai selesai ya. Oke, jadi begitu ya teman, gambaran sedikit terkait dengan data guru, peserta didik, rombongan belajar, kemudian validasinya ya. Nanti kita bahas lagi dengan yang lain-lainnya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nanti kalau memang sudah habis seperti ini, lakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.